Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awalima bil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama yang kita muliakan, wabil khusus Kiai Salahuddin, Kiai Abdul Malik, orang tua kita Bapak Haji Ali Mahmud, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf saya minta duluan karena dari sini saya harus ke Lebak Bulus. Jadi gantian nanti Ki Sofwan ke sini, saya jalan duluan biar kebagian. Baik hadirin sekalian, ada peribahasa anak muda ngomongnya begini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang kalau belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, belum pernah ngeliat, tahu-tahu demen. Aneh nggak kira-kira? Ketemu belum, ngeliat belum, tahu-tahu demen. Aneh nggak? Pernah ketemu Nabi? Pernah ngeliat Nabi? Kok bisa cinta? Nah, ini aneh. Saudara, Bapak Ibu, jangan cinta sama nama. Nama Muhammad bukan satu, ribuan. Kalau kita cinta nama, orangnya kita nggak tahu, saya khawatir cinta Anda kesasar. Yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, Muhammad tukang jengkol. Lo belum pernah ketemu. Ustaz, bagaimana? Saya belum pernah ketemu Nabi, saya belum pernah lihat Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Supaya nggak kesasar, pelajari riwayat hidupnya. Kalau anak sekarang bilang biografi. Riwayat hidup yang mana? Yang paling singkat dan lengkap adanya dalam kitab rawi. Cuman sayangnya orang kampung kita amarawi mah pada apal, ngerti mah kagak gitu dia. Ngaku dah. Tadi baca rawi kadang paham banget pakai sedih-sedih ya Nabi lah. Kata malaikat lagu lu sengak. Kita kadang-kadang sok doang ya. Makanya malam ini saya sedikit tapi untuk nerangin Nabi aja lah. Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Tuh kan, yang jawab Nabi Adam berarti baca rawi kagak ngerti. Lu lihat, enggak usah ngeles udah ketahuan udah. Lihat dalam kitab Sarafal Alam halaman 18. Itu ada hadis Nabi, kata Nabi, kuntu nuron baina yadillahi azza wa jalla qabla ayaruka adam fi alfaini am. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini Allah ciptakan 20.000 tahun sebelum Adam. Bahkan rawi yang paling tipis itu azab, mukadimahnya ada kalimat fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Berarti kalau gitu Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad dulu? Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Tadi lu kata Adam. Nggak tahu ya? Berarti baca doa. Ceritanya bagaimana? Setelah Allah ciptakan nur Nabi, sebenarnya kata Syekh Nawawi ini bukan nur, ruh. Ya. Karena agak sulit kalau kita bilang ruh, gampangan nur dirawinya. Sebenarnya ruh. Setelah Allah ciptakan ruhnya Nabi, baru yang lain tuh. Surga, neraka, langit, bumi, tumbuhan, malaikat. Yang terakhir dari 20.000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, jogrogannya udah ada nih. Ngerti jogrogan? Nabi Adam jogrogannya udah ada, rohnya belum ditiup belum. Masih jogrogan doang. Itu panjangnya Nabi Adam 7 meter. Makanya di Mekah ada namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Kenapa? Karena di sana kuburan ada yang 7 meter. Diperkirakan itu Siti Hawa, makanya 7 meter.
Nah ini pelajaran pertama buat ibu-ibu. Kalau 7 bulan jangan salah ngomong. Ntar kalau salah ngomong dikabulin Allah bahaya sendiri. Kadang-kadang ngomong ibu sembarangan. Ustazah bacain surat Yusuf, mudah-mudahan anak saya ke Nabi Yusuf begitu. Coba kalau Allah kabulin, Nabi Yusuf kan tingginya 7 meter. Itu bagaimana yaudah? Kalau anak lu 7 meter ngaco lah. Sembarangan. Jadi begitu Nabi Adam sudah selesai, lihat lagi surah Al-An'am halaman 19. Apa katanya? Huzmin tinati mim magani Gabriel Karim. Jibril, turun ke dunia, ambil segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Bapak Ibu bayangin, dunia segini luasnya malaikat sudah ngambil tanah segenggam. Saking takut salahnya Jibril turun kedua, bawa Google Map. Cari itu. Dia turun ke dunia, dia cari itu tanah. Ternyata Bapak Ibu, tanah yang terbaik sedunia persis adanya di tengah-tengah Ka'bah. Itu sebabnya kita sholat ngadap. Tuh, jadi kalau orang jawab, nanya begitu jawabnya. Kenapa lu sholat ngadap Ka'bah? Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah. Yang dulu belum ada Ka'bah. Kita kadang-kadang ditanya orang bukan yang jawab, kesal mengambek. Mengapa lu ngadap Ka'bah? Emang dari sononya mengapa lu? Begitulah, itu mengambek namanya. Diambil itu tanah, summa tawafa fil ars, dibawa tawaf dulu, nggak langsung diserahin Allah. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya pekerjaan wajib yang nggak boleh dikurangin cuma tawaf. Sholat segitu hebatnya nggak bisa diri, duduk nggak bisa duduk, celentang, masih ada keringanan. 4 rakaat kosor, 2 rakaat, 2 waktu boleh digabung, benar. Puasa lagi sakit boleh kagak puasa. Tapi giliran tawaf, lu mau tua, lu mau muda, lu mau sehat, lu mau sakit, pokoknya 7 nggak boleh kurang. Kenapa kudu 7 Pak? Kenapa kudu 7? Bu, kenapa kudu 7? Jawaban paling gampang au. Paling gampang. Kenapa kudu 7? Bukan 7-nya orang Ragunan ketahuan demen angka 7 dia mah. Palanya pusing 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7 lagi. Lakinya mati 7 hari. Bininya bunting 7 bulan. Cari kembang jeroba. Cari air sumur 7 sumur. Hartanya berlimpah gak bakalan habis dimakan. Emang lu udah menangkat 7 tuh. Kenapa kudu 7? Ternyata tua muda sehat sakit pasti ketemu 7. Apa itu 7? Hari. Karena tawaf itu lambang taubat. Makanya ujung tawaf itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apa maksudnya? Hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit, pasti ketemu angka ini. Pasti kita mati di situ. Kalau nggak matinya Senin, Selasa. Kalau kagak Selasa, ya pasti di situ udah. Tapi kira-kira kita tahu nggak matinya hari apa? Enggak ya. Pengen nggak mati husnul khotimah? Nah ini yang jadi masalah. Matinya nggak tahu hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah. Ini yang masalah nih. Tapi bisa nggak Ustaz? Lebih bisa. Dia bilang kagak bisa. Kita nggak tahu matinya hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah. Bisa. Bagaimana caranya? Taubatnya tiap hari, gitu. Karena kita nggak tahu. Kadang-kadang kan ada orang yang tahu mati. Malam Jumat mau wirid sampai pagi, malam Minggu kiu-kiu. Kan kurang ajar. Malam Minggu juga mampus. Dibawa tawaf. Setelah dibawa tawaf, wa ghasala fi bahri tasnim, itu tanah dicuci dulu oleh Jibril di sungai Tasnim di sorga. Begitu dicuci ini tanah, itu tanah berubah menjadi cahaya. Dibawa ke hadapan Allah di tengah perjalanan wa uriqa. Kata surah Al-An'am, ini cahaya keringetan. Begitu netes keringetnya, Allah katakan kullu jami'an biya huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca selawatnya itu, assalamu alaik Zainal biya, assalamu alaik Akskal. Ada nggak tuh di Rawi Jainal Ambila? Ada. Artinya apa? Tahu, pokoknya jenal dah. Jenal aja.
Nabi itu menghias. Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan dua cahaya ini. Cahaya yang asalnya dari tanah dirubah menjadi cahaya. Kenapa? Karena Nabi manusia. Kalau Nabi asalnya dari tanah, berarti Nabi bukan manusia, Nabi malaikat. Nabi basarun manusia, tetap asalnya dari tanah. Cuman tanah yang dirubah menjadi cahaya dipertemukan. Bertemulah dua cahaya ini yang kita baca rawi namanya nurun ala nurin. Cahaya ketemu. Begitu sudah jadi satu ini cahaya, lihat rawi di bawah. Wa tusabbihullaha ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu cahaya jadi satu, ini cahaya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallah. Itu cahaya tasbih. Di saat cahaya tasbih Allah perkenalkan ini cahaya kepada malaikat. Lihat rawi di bawah. Wa arada fakhruhu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib la. Kata Allah, malaikat haza sayyidul anbiya, ini cikal bakal pimpinan para nabi. 20.000 tahun yang lalu saya sudah tentukan. Wa akramul habaib, sepaling mulia manusia yang dimuliakan seantero dunia. Alhamdulillah. Ini dibuktikan oleh Indonesia. Arab kalah mahabbah kecintaannya kepada Rasul, sebutan nama Nabi. Arab kalah, Mekah kalah sama Indonesia. Kenapa tidak? Mekah paling banyak orang haji 5 juta. Selawat bareng nyebut Nabi paling banyak 4,5 juta. Nggak pernah bareng 5 juta. Indonesia kemarin 212 13 juta. Sekali nyebut nama Nabi 13 juta. Hebat banget tuh. Tuh bukti berarti namanya 212. Berkah dari Allah. Asal jangan salah pilpres besok gitu. Iya. Kenapa Ustaz? Yang pertama nih saya ingetin, yang pertama jaga ukhuwah Islamiyah. Ya, pilihan berbeda nggak apa-apa, yang penting yang pertama jaga ukhuwah. Masalah pilihan nomor 2 begitu. Itu begitu. Iya, yang pertama jaga ukhuwah. Masalah pilihan ya begitu. Asal jangan salah. Pak, Ibu mau diketawain orang? Mau diketawain orang? Besok kalau kita kalah diketawain orang. Ih, lu kumpul doang 13 juta kagak ada apa-apanya, digituin kita. Mau dihina orang? Makanya jangan ada yang jadi apa, yang golput, jangan. Berjuang buat agama 5 menit. Kalau dulu mah pakai senjata, pakai pelor, pakai tenaga, besok mah pakai paku. Pakai paku besok. Berjuang pakai paku. Ilah gampang banget. Jadi udah. Nah kembali ya. Begitu diperkenalkan oleh Allah kepada malaikat, malaikat nyeletuk nanya. Qila huwa Adam. Ya Allah, apakah nur ini Nabi Adam? Qala Adamu unilu a'lal maratib. Bukan, Nabi Adam derajatnya tinggi karena ada Adam, ada Nabi Muhammad. Qila huwa Ibrahim, apa dia Nabi? Bukan. Justru Nabi Ibrahim kata Allah nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud karena dalam tubuh Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Abi, jadilah kalian Adam, selamatin Nabi Ibrahim. Tuh, makanya ayat ini boleh diamalin sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu sering dekat kompor. Begitu dekat kompor baca ini ayat. Nah Ibrahimnya ganti nama ibu. Ibu namanya Ida, baca dah tuh ya narukuni bardan wasalaman ala Ida. Pegang tuh kompor yang nyala, insya Allah angus. Wa wada'a fi zahri Adam. Setelah diperkenalkan, nur Nabi ditaruh di pundak Adam. Begitu ditaruh pundak Adam, Allah berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa sujud.
Begitu malaikat sujud, apa kata Allah? Alla yudi'a illa bi arhamit tahira. Hei malaikat Jibril, jangan kau pindahkan nur Nabi Muhammad ini kecuali ke perut-perut yang sudah dimuliakan oleh Allah. Makanya pindahnya nur Nabi itu ke tempat yang baik. Nah, ditulis oleh Bahar Tawil, Sarafal Anam halaman 26. Tanakal tapi aslabi arbabi su'dadi kaza samsu bi abra jihata tanaqalu wasirta sariyan fi butunin tasyarafat. Nur Nabi pindah-pindah sampailah ujungnya kepada Abdullah. Saya nggak ceritain kelamaan. Sampailah Abdullah. Bapak Ibu, ibarat barang, nur Nabi ini barang mahal, barang paling mahal. Kenapa kok Allah taruh, Allah percayakan Abdullah sebagai bapaknya Nabi, kok bukan yang lain? Si Udin kek, Alek kek, yang ngetopan hilang apa Abdullah? Kenapa Allah percayakan Aminah sebagai ibunya Nabi, kok bukan yang lain? Artinya apa? Nggak mungkin Allah percayakan Abdullah sebagai bapaknya Nabi kalau Abdullah nggak ada bapaknya. Nggak mungkin Allah percayakan Aminah sebagai ibunya Nabi kalau Aminah nggak ada bapaknya. Karena ini barang istimewa, bukan sembarangan barang. Kenapa Allah berikan kepada Abdullah? Ternyata kata Syekh Nawawi, Abdullah pada usia 20 tahun sudah punya gelar, namanya Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kenapa dapat julukan ini? Karena Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Masih muda, ganteng, ilmu banyak, akhlak mulia. Ada anak muda sini begitu? Bara-bara. Ganteng dikit jadi gigolo. Mana lah? Punya ilmu dikit, sombongnya minta ampun. Baru juga jadi ustad, giliran terawih dijadiin imam, ngambek. Sholat terawih pindah dah. Laga doang kebanyakan. Tapi Abdullah luar biasa, udah ganteng, akhlak mulia. Kata Syekh Nawawi, saking gantengnya Abdullah, nih Abdullah kalau keluar rumah nih Pak, itu anak perawan pada keluar Bu, ngarep-ngarep dipilih Abdullah. Tahu-tahu Abdullah jatuh hati kepada Aminah. Apa yang terjadi? Kata Syekh Nawawi, bukan kata saya nih. Kata Syekh Nawawi, begitu Abdullah nikah dengan Aminah, apa yang terjadi? 200 anak perawan mati mendadak gara-gara gak dapat Abdullah. Luar biasa. 200 mati bareng. Nah di Indonesia Ariel di Uber-Uber 2 cewek aja ngetop Ariel. Itu yang Uber-Uber cuma Luna Maya doang lah. Yang perawan bukan janda bukan lah. Tahu aja nonton gue juga lah. Kalau kagak nonton dia kagak tahu ya. Kenapa Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi, kok bukan yang lain? Dalam rawi Aminah itu punya gelar namanya Aminatus Sifah. Apa itu sifah? Bersih. Mananya apa? Itu Aminah dari mulai balik sampai dengan nikah belum pernah dicolek laki-laki yang bukan muhrim. Makanya dalam rawi ada kalimat sifahun qat. Pakai qat. Itu Aminah belum pernah dicolek laki-laki dari mulai balik sampai nikah, belum pernah dicolek laki-laki yang bukan muhrim. Luar biasa. Tadi saya dibisikin sama balik di sini juga begitu San. Alhamdulillah di sini mah anak perawannya belum pernah dicolek laki, belum pernah. Cuman kalau dibukain rada sering. Nah, ini dia nih. Cuma makan cendol nggak pakai kelapa. Baik, saya gak cerita hamil dah kelamaan ya. 9 bulan kelamaan ya. Cerita 9 bulan kelamaan. Lahir dah gitu ya. 3 hari menjelang Nabi lahir, dulu ada namanya Sawad bin Qorib. Siapa Sawad bin Qorib? Orang yang hobinya ngumpulin jin. Jinnya banyak. 3 hari menjelang Nabi lahir, salah satu jin Sawad, saking girangnya Nabi mau lahir, dia tawaf di Ka'bah sambil baca selawat. Lihat Sarafal Anam halaman 16. Ja'al hana zalal ana hasalal ghina
nilnal muna. Itu jin girang banget Nabi mau lahir baca selawat. Nabi lahir jin girang. Artinya apa? Artinya kalau ada orang Ragunan yang nggak demen sama maulid, berarti lebih jelek dari jin. Gitu ya lah gampang dah. Cuma aneh banget, maulid lah dibilang bid'ah. Ulang tahun dikata kagak ngapa-ngapa. Maulid sama ulang tahun dide juga, bahasa doang beda. Maulid bahasa Arab, ulang tahun bahasa kita. Ini mah katanya maulid bid'ah, ulang tahun kagak. Justru yang bid'ah ulang tahun. Kenapa ulang tahun bid'ah? Karena ulang tahun kerjaan orang stres. Lah emang stres, gimana kagak stres? Ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain dulu, bego. Kan lo mau tiup stres, ngapa dinyalain? Emang stres ya. Tuh lilin kan dinyalain ya. Habis dinyalain kan mati tuh. Mati apa hidup? Emang dasar stres, ketahuan lilin mati, dia nyanyi rame-rame. Panjang umur dia mati bego. Begitu Nabi mau lahir, fahtazal arsu abtisara wazdazal kursi habata wa waqara wamtalatis samawati anwara wa gajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah. Nah, jawaban saudara itu kurang tepat. Karena baca doang ngerti kagak. Itu yang barusan Bapak jawab, itu jawaban nurun ala nurin yang tadi saya terangin. Begitu nurun ala nurin, itu tadi tuh subhanallah walhamdulillah. Nah, kalau ini bukan itu. Kita pelan-pelan. Begitu Nabi mau lahir, ars goyang. Fahtazal arsu wabtisaro. Kencang banget goyangnya. Langit ngeluarin cahaya. Malaikat saking girangnya Nabi mau lahir nyambut, cuman terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha. Sebagian lagi tamjidan, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagian lagi wastighfaran, baca astagfirullah, astagfirullah. Tadi Bapak jawab gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Istighfarnya mana? Istighfarnya mana? Enggak cocok berarti. Istighfarnya jangan dibuang, tetap pakai. Bagaimana caranya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Istighfarnya jangan dibuang, baru klop. Yang baca doang ya ngerti kagak. Sama tuh kayak kita apa makan, doa makan apa doa makan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Buka puasa doanya yang suruh robah barik lana jadi lakasum itu siapa? Tuh kan gara-gara lu nonton TV nih kagak ngaji nih. Emang pernah belajar gini, doa makan setelah bulan puasa, di bulan puasa Allahumma barik lana, ada begitu? Doa makan di luar puasa Allahumma barik lana, ada begitu? Enggak kan? Doa makan kan Allahumma barik lana, artinya apa? Mau bulan puasa mau di luar puasa tetap barik lana kan? Lah ngapa jadi lakasum tuh? Karena bulan puasa Ustaz. Bulan puasa bulan berkah. Kalau bulan berkah tambahin doa, siapa yang suruh buang? Lakasumtu itu bukan doa buka puasa. Lakasumtu itu doa setelah berbuka. Buka puasa mah tetap barik lana makan. Beduk. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Batalin. Udah batal baru lakasumtu. Ini mah belum minum, air masih di meja udah lakasumtu. Wa ala rizqika abtartu, atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Belum minum apa? Belum. Pakai nambah lagi doanya. Zahaba zamau, telah hilang sirna haus dahaga. Hilang dari mana? Lu belum minum. Tuh kan baca doa ngerti kagak?
Ustaz, apa manfaatnya saya cinta Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku pasti bersamaku di dalam surga. Belum tentu, enak aja. Cinta itu bukan walisan dan wasapatain. Cinta itu bukan goyang bibir. Cinta kudu bukti. Benar. Sebenarnya kita demen banget sama pacar kita. Ada sesuatu yang gak disenengin di pacar, tapi karena kita demen kita ikut. Itu kan bukti kan? Maaf, katakanlah kita ini gak demen baju putih, tapi kalau pacar kita, kalau kesini pakai baju putih, biar kagak demen kita pakai. Karena bukti kan? Gak mau ngelawan karena kita cinta. Kalau anda cinta kepada Nabi, intip apa yang dimauin Nabi, ikutin. Kalau lo ngomong doang gak ikutin, bukan cinta, bohong itu. Apa yang dicintai Nabi? Sholat. Buktinya mana? Kakinya bengkak-bengkak. Artinya kalau lu cinta Nabi kudu sholat. Lu gak sholat, bohong cintanya. Ini mau baca tarawih jam 3 subuh, sholat subuh kagak. Gue mah cinta Nabi, masuk surga Thailand dig. Surga dari mana? Sholat itu utama. Kenapa? Orang sholat pasti selawat. Orang selawat belum tentu sholat. Sholat mah pasti selawat. Selawat belum tentu sholat. Ini yang mesti dimengerti. Lah kenapa harus sholat? Allah jawab, sebabnya inna a'tainaka. Sebabnya kata Allah, gue udah kasih nikmat sama lu banyak banget. Badan lu berapa itu harganya? Bukan juta, miliar. Gratis. Mata berapa dit? Hidung, jantung, empedu berapa dit? Nggak kehitung badan kita. Jangankan jantung, jangankan empedu. Sering saya bilang ini aja nikmat Allah gede banget nih. Apa nih? Saya bilang bukan alis, namanya binatang aneh. Kenapa binatang aneh? Coba lihat rame-rame. Ini rambut, ini rambut, ini rambut, ini rambut. Sama-sama rambut, sama-sama di kepala, bener. Ini rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Kumis rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Jenggot rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Ini juga rambut, cuman aneh. Dikerok tumbuh, didiemin. Enggak gondrong-gondrong, aneh. Coba kalau Allah kasih alis kita gondrong bagaimana? Ayo lah. Nggak bisa naik motor kita begini lah. Lu nabrak lu. Nah, lihat lagi nih. Ini nikmat Allah yang kecil banget, gede. Menurut kita kecil, padahal gede banget. Di rumah kita ada lubang. Lubang kita nggak kasih tutup, didiemin. Bahaya tuh. Semut masuk, kalajengking masuk, kadang-kadang ular bisa masuk. Kenapa? Ada lubang ada tutupnya. Coba lihat badan kita. Allah bikin lubang tutupnya kagak, bertahun-tahun aman. Mana? Ini kuping. Ada lubangnya? Ada tutupnya? Lah kok bisa aman? Kuping ada lubangnya, tutupnya kagak, bertahun-tahun aman. Kenapa kuping bisa aman padahal tutupnya nggak ada? Kita nggak sadar, ternyata kuping Allah kasih pengaman. Apaan pengaman kuping? Tai kuping. Lah kenapa tai kuping dibilang pengaman? Kuping tuh hebat loh bu. Coba ya kuping gimana nggak hebat? Makan kagak, minum kagak, bertai. Kan hebat di mana? Dia hebat ya. Kagak makan kagak minum bertai ya belah. Gimana kagak hebat ya belah. Lah kenapa dibilang tai kuping dibilang pengaman? Karena tai kuping rasanya pahit. Pahit apa manis ya? Saya mah biar kagak nyobain, saya yakin banget pahit dah. Kenapa? Kalau semut masuk kuping kita pengen buru-buru keluar, berarti pahit. Baik, kita lihat lagi. Ini perut kalau kita belah. Yang kelihatan kan jantung, usus, empedu ya. Ternyata di dalam perut Allah kasih alat super otomatis. Tuh alat nggak kelihatan padahal ada. Kalau alat itu nggak ada di perut kita, dari kapan-kapan bu kita udah mati. Contoh, kita sakit kepala. Minum obat sakit kepala. Minum dari mana? Dari mulut. Nyampe kemana? Ke perut. Kok perut tahu buat kepala, dikirimnya ke kepala. Enggak nyasar. Kita kagak pernah nyuruh lah. Berarti ada alat di sini lah. Tahu banget itu buat kepala ya. Kita kagak pernah nyuruh padahal. Seminggu berikutnya kita sakit pinggang, minum lagi obat sakit pinggang. Minum dari mana? Lah dari mulut juga sampai ke perut. Kata perut buat pinggang. Dikirim enggak nyasar sudah. Nah coba kalau nggak ada alat di perut, obat pinggang lari ke mata, habis sudah melotot. Nah. Luar biasa, itu badan kita miliar bahkan triliun.
Inna a'tainakal kausar. Bayarnya gimana ya Allah? Fasholli. Badan lu yang miliaran cukup bayarnya sholat 5 waktu, murah banget. Makanya kata Nabi, siapa yang ninggalin sholat secara sengaja, hukumnya kubur. Kenapa? Badan lu miliaran suruh sholat doang kagak mau, kebangetan pelit. Padahal mas sholat gak kudu pakai modal, masih gak juga, pelit jadi orang. Kata ibu-ibu, enak aja Ustaz gak pakai modal. Lah pakai tuh, beli mukena. Itu pakai duit ya. Pakai kain, pakai duit. Jangan salah, sholat nutup aurat wajib kalau punya. Sama dengan haji, haji wajib kalau mampu. Nutup aurat wajib kalau punya, kalau nggak punya telanjang. Nah, emang boleh sholat telanjang? Lah boleh. Kenapa? Sholat nggak boleh ditinggal. Bener, nggak bisa diri, duduk, duduk celentang. Nih maaf, kita kesasar di atas gunung. Pakaian udah cuma camping. Waktu sholat sampai wajib. Lah kan nggak punya pakaian, telanjang. Gitu. Boleh sholat telanjang, boleh. Cuman ada syaratnya, nggak sembarangan. Ada syaratnya sholat telanjang. Apa? Syarat pertama, nggak boleh jamaah. Ya nggak boleh lah, telanjang lah. Nggak boleh jamaah, kudu sendiri-sendiri. Syarat pertama. Syarat kedua apa? Cari tempat yang rada gelap, karena kita telanjang. Ya, ngaling kayak di samping punan tuh, gitu. Ustaz, kalau saya kesasar di padang rumput atau di padang pasir, kan gak ada punan. Lah ngaling kemana, punan kagak. Lah gimana Ustaz? Nah, sekalipun gak ada punan tetap wajib sholat. Lah kan punan gak ada. Ah, kalau gak ada pakai syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Ruku sama sujudnya isyarat. Tuh, jadi begini Bu rukunya. Allahu Akbar, subhana rabbil azim, sami Allah. Gitu aja, nggak usah ruku beneran. Emang apa nggak boleh? Serem. Bisa diterangin usaha lah. Serem ya. Fasholli. Salat yang bagaimana? Fasholli li rabbika. Siapa yang ngasih kita hidup? Allah. Fasholli li rabbika. Salat harus karena Allah, jangan karena yang lain. Bukan karena suami, bukan karena bos kita. Karena yang ngasih hidup Allah. Fasholli li rabbika. Kenapa? Salat karena yang lain bahaya. Ada anak muda suruh sholat sama bapaknya, tong sholat tong. Ya Pak, saya sholat. Tapi ada syaratnya kata anaknya. Apaan? Beliin motor. Gitu. Kata bapaknya udah sholat. Kalau sholat bapak beliin motor. Akhirnya anak sholat bukan karena Allah. Kenapa? Bahaya. Belum sholat mikirin motor, lagi sholat milih motor. Orang kepikiran. Allahu Akbar. Inna sholati wa sujuki wa yamaha wa kawasana. Kepikiran loh. Kepikiran. Sholat harus karena Allah. Nah, untuk bisa karena Allah, wanhar korban. Maksudnya sholat bisa bener pakai ilmu. Anda punya ilmu kalau ngorbanin waktu. Nih kayak sekarang nih, kita ngorbanin waktu kan. Mesti tidur, ada yang jalan-jalan, ada yang malam tahun baruan. Kita korbanin waktu pengen cari ilmu. Ini namanya korban. Kenapa? Ibadah nggak pakai ilmu, ngaco. Belum lama kan ada tuh sholat 3 bahasa. Katanya sholat yang penting khusyuk. Supaya khusyuk kita ngerti. Rata-rata orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Makanya supaya khusyuk udah pakai bahasa masing-masing. Begitu dia. Lah kalau sholat pakai bahasa masing-masing, giliran sholat jamaah udah berantem. Nah gimana kagak berantem? Imamnya orang Sunda. Kan takbirnya bahasa Sunda. Kata imam, Gusti nu agung. Makmumnya sebelah kanan orang Padang, kagak mau kalah pakai bahasa Padang. Tuhan nan gadang. Sebelah kiri rese Betawi, kagak mau kalah. Tuhan gede banget. Berantem. Makanya lu paham lu kagak Allahu Akbar udah. Irama nggak boleh. Belum lama Jokowi itu begitu jadi presiden baca Quran diganti pakai irama Jawa. Dari dulu Qiraatus Sab'ah. Tumben-tumbenan. Untung sekali doang. Coba tiap tahun orang Sunda irama Sunda, orang Padang irama. Kalau boleh sholat jamaah pada joget. Nah gimana kagak joget? Imamnya orang Sunda baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam bego namanya. Baca surah Manuk Dadali. Aro'aitalazi yukazibu biddin. Kata Mamum Tarik. Makanya ibadah harus pakai ilmu. Al-farqu bainal mar'i wa rijal khamsatun. Bedanya salat laki sama perempuan ada 5. Di antaranya idzan saro nagor imam. Imam mestinya ruku dia sujud.
Kalau laki-laki negornya dengan tasbih subha. Kalau perempuan hasbu, tepuk tangan bukan tepruk. Karena 3 kali bergerak berturut-turut batal. Kalau tepruk bisa batal lebih dari 3. Makanya tepuk, ada ilmunya. Gimana? Ibu lagi sedekah. Imam salah gini. Tuh namanya tepuk tangan tuh. Cukup begini doang, sekali. Bukan begini. Ini mah teprok. Imam diteprokin. Imamnya nenek-nenek lata, kunci. Nah, baik. Makanya ada ilmunya. Ada ilmunya, cari tuh di majlis taklim. Kalau udah ada ilmunya harus punya tujuan. Ibadah nggak punya tujuan ngaco. Kan kita dikatain orang Cina. Atau orang Cina, orang Islam itu sembahyang bego. Emang apa? Gue mah kalau Cina ketahuan sebelum sembahyang siapin makanan. Ada bekakak ayam, ada apel, ada anggur, ya nggak? Habis sembahyang capek makan bekakak ayam kenyang. Cuci mulut pakai anggur enak. Daripada orang Islam bego. Emang apa? Lihat aja orang Islam sholat sendirian di kamar. Nunjuk kagak ada yang ditunjuk. Nengok kanan kagak ada orang. Ya tengok kiri nggak ada juga. Akhirnya malu sendiri. Sampai mukanya ciluk, bak stres. Stres lo ya, stres lo ya. Makanya kudu ngerti. Kagak ngerti dikatain orang lo. Jangan sembarangan. Gerakan ibadah dalam Islam punya tujuan. Apa tujuannya? Oh, ketika kami nunjuk nggak sembarang nunjuk. Nunjuk itu menyatakan Allah satu. Tuh, nunjuk menyatakan Allah. Apa hukumnya nunjuk? Wajib atau sunnah? Nunjuk apa sunnah? Sunnah wajib. Lah kalau nunjuk wajib kesian yang tangannya buntung gimana? Nunjuk wajib tangan kanan buntung ganti kiri asa 2 lah sini dah. Ngaco aja loh. Maka yang bener ya bener aja. Kenapa nengok kanan? Sebelah kanan ada malaikat raqib. Sebelah kiri ada atib. Salam sama raqib, salam sama atib. Selesai salam ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah saya diterima oleh Allah. Bukan ciluk pak, enak aja. Kata dia emang apa sih salam-salam malaikat? Itu berarti ngingetin mati. Kenapa inget mati? Karena malaikat yang wajib kita kenal ada 10. Kok dari mana? Karena rata-rata malaikat kerjanya sendiri-sendiri. Ngapa di kuburan berdua? Tuh. Yang lain kan sendiri. Jagain sorga malaikat Ridwan sendirian. Yang serem banget di neraka malaikat Malik sendirian. Malaikat yang belum pernah kerja sampai ginari sendirian. Karena ada bu malaikat sampai ginari belum kerja. Israfil belum kerja pak, megang doang trompet kagak niup-niup. Nah, belum kerja belum. Megang doang dia mah. Makanya kudu terima kasih sama Allah. Alhamdulillah Israfil kagak batuk. Lah kalau megang trompet batuk ketipet mah di barang. Untung kagak batuk. Lah ngapa di kuburan pakai berdua ya? Ada munkar ada. Ternyata ruangan doang sama, kerjaan masing-masing. Munkar nanya, nakir gebuk lain. Ya enggak, makanya yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin silaturahim, insyaallah aman tuh. Bisa jawab, man rabbuka Allahu rabbi, man nabika Muhammadun nabi. Ini mana? Ngaji kadang-kadang, sholat kalau lagi inget, karaoke paling dulu, dangdut paling depan. Giliran mati ditanya malaikat gak bisa jawab. Man rabbuka diem, man nabika diem, bukan dijawab. Minta keringanan depan malaikat nyanyi, biasa karaoke. Dia nyanyi depan malaikat, Tuhan berikan aku hidup 1 kali lagi. Kata malaikat lu udah mampus. Minta hidup, kita udah mampus. Bukan dia jawab malah nyanyi. Saking dia bukan dia jawab nyanyi, nakir kesel banget. Bukan dia jawab malah nyanyi, nakir kesel. Saking keselnya nakir diambil palu yang paling gede. Diangkat tinggi-tinggi sama nakir. Kata nakir, pernahkah kau merasa? Makanya jangan barangan itu. Makanya kembali, inilah yang kata Allah, inna a'tainaka. Makanya maulid harus kita tahu sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu apa yang diajarkan Rasul. Kalau ini kita manfaatkan, insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian sekedar ini ya. Mohon maaf saya udah ditunggu ya. Karena sebenarnya saya nggak kesini pak. Karena udah lama dari musola masjid jelek baru kesini lagi nih ya. Ustaz Malik saya bilang saya mestinya malam ini nggak kesini pak. Saya mestinya ke Singapura. Saya batalin ke Singapura. Ustaz kenapa dibatalin ke Singapura? Karena kagak diundang. Saya rasa ini saja kurang lebih mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.